Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 6. Memberikan peramalan. Sin Pasyang episode 964 dengan 6 paramita dan 4 jenis pelatihan menyeberang hingga ke pantai seberang. Menundukkan kerisauan adalah dengan menjalankan 6 paramita hingga tiba di pantai seberang. Mengamati esensi dan sifat dari segala fenomena dharma, berhati tenang dan penuh kesabaran, tekad mendalam tak tergoyahkan. Kebijaksanaan kita akan menerangi segala manifestasi dari fenomena dan prinsip kebenaran dari ta. Hidup di dunia saha ini harus mampu menahan kesabaran, menunjukkan bahwa banyak sekali penderitaan. Penderitaan yang begitu banyak ini, satu kata, yaitu kerisauan. Masalah apa yang bukan karena kerisauan menjadi menderita? Karena banyak sekali penderitaan, maka baru dinamakan kerisauan. Kerisauan menimbulkan ketidaktahuan. Ketidaktahuan mendorong timbulnya perbuatan. Karena akumulasi dari perbuatan berpadu, jadi menciptakan bencana. Bencana yang sangat banyak telah menciptakan penderitaan di dunia. Mengalami penderitaan di dunia selalu mengarah kembali ke kerisauan. Jadi, kerisauan menjadi penyebab yang membuat kita setiap hari khawatir. Khawatir berarti sesuatu telah terjadi. Kita khawatir. Memiliki juga khawatir. Tidak memiliki juga khawatir. Makhluk awam. Mengapa kekhawatiranmu begitu banyak? Manusia adalah demikian adanya. Anak-anak masih belum dewasa. Bekerja keras untuk membesarkan anak. Ketika anak-anak sekolah, khawatir anak-anak tidak rajin. Khawatir anak-anak mengikuti ujian. Nilai ujian tidak cukup baik untuk masuk ke sekolah yang bagus. Khawatir apakah anak-anak sehat dan aman untuk belajar. Begitu lulus, khawatir. Khawatir akankah anak dapat menemukan karir yang baik? Akankah berhasil dalam bisnis? Akankah membangun keluarga yang baik? Ini sesuatu hal yang masih jauh. Apa yang kamu khawatirkan? Begitulah manusia. Inilah kehidupan manusia. Hal yang belum terjadi, kita mengambil semuanya dan menjadi khawatir. Ini disebut khawatir. Apa yang disebut kerisauan? Kerisauan adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan kecurigaan. Ini disebut kerisauan. Kerisauan ini diciptakan oleh tabiat kita para makhluk. Selama banyak kehidupan, terus memperbanyak sumber penderitaan. Khawatir adalah penderitaan masih belum terjadi. Kita sudah terlebih dahulu khawatir dan gelisah. Gelisah ini disebut khawatir. Kerisauan adalah asal, khawatir adalah hasil. Apakah kerisauan yang dimulai dari sumber, tabiat yang telah bawa dari masa tanpa awal, ataupun dari masa kehidupan sekarang? Hati tidak bisa tenang dan khawatir. Semua ini harus kita taklukkan. Jika pikiran kita tidak bisa terbuka, selamanya akan penuh dengan khawatir. Khawatir, hati tidak bisa tenang, maka kita tidak memiliki arah yang jelas. Jadi tidak peduli awal dari kerisauan ataupun hasil dari kerisauan. Kita harus benar-benar bersungguh hati untuk menaklukkannya terlebih dahulu. Berfokus dan membangun tekad untuk menjalankannya, menjalankan 6 paramita, yaitu berdana, menaati sila, kesabaran, semangat, samadhi, dan prasna. Ini adalah 6 jenis alat yang akan membawa kita dari pantai kerisauan ini.
Kita harus menyeberang dari pantai sini hingga tiba di pantai seberang. 6 paramita ini bukanlah berurutan, akan tetapi harus bersamaan. Pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, pelatihan dengan penghormatan. Kita menghormati ajaran Buddha dengan menjalankan 6 paramita hingga tiba di pantai seberang. Kita harus melalui ribuan ombak, kerisauan dan kebodohan setinggi ombak ribuan kaki. Kita harus melalui sungai nafsu keinginan ini, harus menggunakan 6 paramita dan 4 jenis pelatihan diri agar bisa melalui ajaran yang akan membantu kita melewati. Harus mengamati esensi dan sifat dari segala fenomena dharma. Kita sehari-hari harus menenangkan hati dengan hati yang tenang, mengamati segala bentuk fenomena di dunia ini. Permasalahan antar orang itu kenapa bisa terjadi? Kita harus menggunakan cara apa mengatasinya? Kita harus benar-benar mengamati dengan hati yang halus segala fenomena dharma. Kerisauan para makhluk kenapa bisa terjadi? Kita harus bagaimana melatih, jadi mengamati penuh seksama, batin dan pandangan yang sangat halus dan teliti. Pandangan dan pemahaman harus teliti dan halus, maka kita harus mengamati. Mengamati esensi dan sifat dari segala fenomena dharma. Esensi dan sifat dari segala fenomena. Esensi merupakan benda yang dapat dilihat, bentuk dan warna yang kita lihat dari luar. Saat kita berinteraksi dengan orang, melihat sikap orang. Sikap orang ini sangat tidak hormat kepada saya merasa kesal. Mengapa sikap orang ini tidak dapat diajarkan dengan baik? Selalu seperti ini kepada orang lain. Etika, tindakan, dan tanggapan dia, mengapa tidak pernah berubah? Ini juga membuat saya khawatir. Sesama orang, setiap orang tidak akan seperti yang kita inginkan, maka timbul kerisauan. Bila tidak senang, maka kita mulai menjauhi diri dari orang ini dan memutuskan jalinan jodoh. Kita menjauhi dia dan tiada jalinan jodoh. Pandangan mereka tentang kita adalah dendam dan benci. Ini akan menyebabkan ikatan nafsu, benci, asmara dan dendam berbelit tidak teruraikan. Maka dari itu kita senantiasa mengatakan, Dharma harus digunakan dalam kehidupan kita. Kita harus menjalankan 6 paramita. Jadi 6 paramita ini harus kita jalankan. Pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti. Pelatihan jangka panjang dan juga pelatihan dengan penghormatan. Kita harus menghormati semua orang. Jadi esensi dan sifat semacam ini, perilaku setiap orang, berbagai macam kondisi di luar, kita semua harus teliti. Mengamati segala fenomena. Kita menghadapi hal dunia harus dengan hati yang tenang dan sabar. Hati harus senantiasa. Ketika tiada konflik dengan orang, maka orang-orang di sekeliling akan damai. Ketika tiada konflik tentang masalah, maka permasalahan akan mereda. Jika kita bisa, ketika tiada konflik di dunia, maka dunia akan damai. Hati kita tenang dan sabar dan penuh keleluasaan. Ini disebut tekad mendalam tak tergoyahkan. Juga disebut pelatihan pemikiran, yaitu kebijaksanaan menetapkan pikiran sehingga tekad mendalam tak tergoyahkan. Kebijaksanaan kita akan menerangi segala manifestasi. Jika kita dapat melewati manifestasi dunia, mengamati esensi dan sifat dari segala fenomena dharma,
berhati tenang dan penuh kesabaran, tekad mendalam tak tergoyahkan. Dengan sendirinya, cermin kebijaksanaan kita dan cermin hati kita adalah sangat murni, menyinari semua orang dan fenomena. Segala fenomena di dunia secara alami akan sangat jelas muncul di cermin yang murni ini. Inilah kodrat kita yang sebenarnya. Tiada empat alam sengsara, neraka, setan kelaparan, hewan, dan asura. Terdapat banyak sekali dewa dan manusia, kumpulan Sravaka, serta para bodhisattva. Sejumlah berlaksa koti tak terhingga, memperagung negeri itu. Sutra teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Naskah sutra sebelumnya. Di masa mendatang ketika Katyayana mencapai kebuddhaan, balasan karma langsung dan lingkungan negerinya, tempatnya disebut tiada empat alam sengsara, tiada alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, dan alam asura. Yang ada hanyalah terdapat banyak sekali dewa dan manusia, kumpulan Sravaka, serta para bodhisattva. Sejumlah berlaksa koti tak terhingga memperagung negeri itu. Negeri ini selain jernih dan murni, banyak sekali permata. Juga tidak ada empat alam sengsara, alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, dan alam asura. Tidak ada semua ini. Semua yang ada adalah orang yang baik hati, dewa dan manusia. Orang yang baik hati ini adalah orang yang senang dengar dharma, membangkitkan tekad menapaki jalan bodhisattva. Orang yang demikian memperagung negeri ini, semuanya adalah orang baik. Naskah sutra berikutnya mengatakan, panjang usia daripada Buddha adalah 12 kalpa kecil. Dharma sejatinya akan berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil. Dharma miripnya juga akan berdiam selama 20 kalpa kecil. Sutra teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Setelah Katyayana mencapai kebuddhaan, panjang usianya adalah 12 kalpa kecil. Dharma sejati akan berlangsung selama 20 kalpa kecil, dan dharma mirip juga selama itu. Ini adalah peramalan yang sama yang diterima oleh Yang Arya, Katyayana, dan Subhuti mengenai panjang usianya dan keberlangsungan dharma. Periode dharma sejati dan dharma mirip adalah keberlangsungan dharma, yaitu masa ketika dharma disebarkan. Ini sama dengan Katyayana dan Subhuti. Inilah kondisi ketika Katyayana mencapai kebuddhaan di masa mendatang. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, para biksu semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan apa yang akan kusampaikan, nyata dan tidak sebaliknya. Sutra teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah welas asih Sang Buddha bagi mereka yang telah mendengarkan. Sang Buddha mengulanginya kembali agar semua orang dapat mengingatnya dengan lebih mendalam. Kemudian orang yang datang belakangan pun dapat juga mendengarkannya. Mereka dapat memahami bahwa ketiga Katyayana mencapai kebuddhaan di masa mendatang, tanah negerinya akan seperti ini, dan keberlangsungan dharma akan berlanjut sedemikian lamanya. Ini adalah pelatihan diri dan buah yang didapat oleh Katyayana. Demikianlah hal ini diulangi dan disebutkan kembali.
Para biksu semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan apa yang akan kusampaikan, nyata dan tidak sebaliknya. Mengingatkan agar mendengarkan dengan baik, kata-kata Buddha adalah nyata, mendorong mereka agar meyakini dan menerimanya. Para biksu semua hendaknya sepenuh hati mendengarkan apa yang akan kusampaikan, nyata dan tidak sebaliknya. Buddha harus sekali lagi memberi pengajaran bagi kita semua. Kita harus dengan benar-benar tulus dalam mendengarnya. Yang saya katakan pastinya adalah hal yang benar. Mendorong mereka agar meyakini dan menerimanya. Ini berarti mengajarkan para murid agar lebih bersungguh hati, meyakini apa yang diajarkan Buddha. Yakin bahwa Katyayana akan mencapai kebuddhaan di kehidupan mendatang. Harus melalui 8.000 koti Buddha. Harus melayani dan memberi persembahan. Harus membangun stupa dan wihara. Melalui waktu yang demikian panjang. Setelah ini harus memberi persembahan lagi kepada 20.000 koti Buddha. Nyata dan tidak sebaliknya. Menunjukkan kalau peramalan akan benih sebab dan buah akibat dalam pencapaian kebuddhaan daripada Katyayana adalah nyata dan demikian adanya. Tidak ada ketidakcocokan, juga dipastikan tidak lebih dan tidak kurang. Dikarenakan Dharma adalah demikian adanya, tidak ada lagi jalan lain. Ini artinya bahwa inilah batasnya. Harus memberi persembahan pada demikian banyak Buddha, bahkan harus melalui waktu yang begitu panjang. Pastinya tidak bertambah ataupun berkurang. Tidak akan lebih banyak lagi, juga tidak akan lebih sedikit. Harus melewati waktu yang demikian panjang dalam membina diri. Naskah sutra selanjutnya adalah sebagai berikut. Katyayana ini, dengan berbagai kelengkapan persembahan yang indah dan menakjubkan, memberikan persembahan kepada para Buddha. Setelah para Buddha parinirvana, membangunkan stupa 7 mustika, juga menggunakan bunga dan dupa sebagai persembahan kepada relik Buddha. Sutra teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Yang Arya Katyayana harus memberikan persembahan kepada demikian banyak Buddha. Ini menunjukkan waktu yang sangat panjang. Ketika Buddha ada di dunia, harus menggunakan tubuhnya untuk memberikan persembahan kepada Buddha. Melayani Buddha dengan penuh hormat ketika memberikan persembahan. Ini adalah dengan menggunakan tubuh dan batin. Dalam memberikan persembahan dengan tulus dan hormat, setelah masing-masing Buddha berlalu, masih harus membangunkan masing-masing stupa, juga memberikan bunga dan dupa sebagai persembahan. Hal yang sama setelah setiap Buddha memasuki parinirvana. Menjaga keagungan stupa dan wihara Buddha. Menghormati guru bagaikan guru masih berada di dunia. Menghormati Buddha bagaikan Buddha masih berada di dunia. Inilah perasaan yang digunakan. Ini menunjukkan hati penuh penghormatan. Katyayana ini, dengan berbagai kelengkapan persembahan yang indah dan menakjubkan, memberikan persembahan kepada para Buddha. Saat para Buddha masih berada di dunia, tubuh dan batinnya dipenuhi dengan ketulusan dan penghormatan. Dia tekun membina diri dan memberi persembahan pada para Buddha. Setelah para Buddha parinirvana, membangunkan stupa 7 mustika, juga menggunakan bunga dan dupa sebagai persembahan kepada relik Buddha. Setelah para Buddha parinirvana, dia akan menyapu dan membersihkan tempat-tempat itu, tekun membina diri dan memberikan persembahan.
Yang Arya Katyayana suatu hari melihat seorang nenek tua duduk di tepi sungai menangis. Dia mendekatinya dengan bersungguh hati menghiburnya. Nenek tua, sebenarnya mengapa kamu di sini menangis begitu pilu? Nenek tua itu lalu berkata, hidupku ini menyedihkan. Sebagai seorang rakyat jelata, saya bekerja di rumah sesepuh sebagai budak. Sesepuh ini memperlakukan budak dengan sangat kasar. Kehidupan saya ini dari kecil hingga dewasa sampai sekarang ini, sepotong pakaian untuk menutupi tubuh saya ini, lihatlah, bahkan sulit untuk menutupi tubuh. Apalagi tentang 3 kali makan. Harus memakan makanan sisa dan tidak bersih. Makanan yang basi pada umumnya tidak jauh berbeda dari hewan. Seumur hidup saya menderita. Penderitaan ini membuat saya tidak ingin hidup lagi. Setelah Katyayana mendengarnya, dengan nada lemah lembut berkata, Nenek tua, hidupmu memang penuh penderitaan. Kenapa kamu tidak menjual kemiskinanmu? Nenek tua ini mendongakkan kepala melihat Katyayana. Di dunia ini mungkinkah dapat menjual kemiskinan? Siapa yang mau membelinya? Katyayana berkata, kamu jual ke saya. Dia, nenek tua, lalu berkata kepada yang Arya Katyayana, saya tidak memiliki barang apapun, bagaimana saya dapat menjualnya kepadamu? Dia, Katyayana, berkata, benda apa yang kamu pegang itu? Ini adalah botol untuk menyaring air, sebuah wadah untuk mengisi air. Kemudian Katyayana mengatakan, kamu berdana air untuk saya. Demikian kamu telah menciptakan berkah. Kamu memiliki kesempatan demikian untuk menciptakan berkah. Kamu mana miskin, kamu harus memahami, pada dasarnya dunia itu menderita. Kamu harus sanggup menahan penderitaan seumur hidup ini. Kamu harus mampu bersabar. Bersabar akan penderitaan pada masa sekarang ini. Senantiasa melafalkan Dharma dalam batin. Senantiasa melafalkan nama Buddha. Kamu senantiasa akan ada kekuatan untuk membantu orang lain. Ini adalah kekayaan batin kamu. Kamu memiliki kekuatan. Kamu memiliki kekayaan. Kamu dapat memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Sehingga ini adalah kamu bisa menjualkan kemiskinanmu. Baik, saya bisa sering melafalkan nama Buddha, melafalkan Dharma, melafalkan nama Sangha. Saya dapat menahan kesabaran dari sejak kecil sampai sekarang sudah lanjut usia. Selalu menahan kesabaran. Bagaimana bisa saya tidak bersabar? Dapat menahan kesabaran untuk masa kehidupan ini. Karma terkikis. Saya dapat senantiasa menggunakan air untuk memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Untuk itu saya telah melakukannya. Dengan demikian, mulai nenek tua ini menjualkan kemiskinan. Kemiskinan telah terjual. Setelah pulang, dia selalu melafalkan nama Buddha dan Sangha. Juga setiap hari memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha dengan air. Suatu hari ketika dia bekerja, air telah tertuang. Pekerjaannya telah selesai. Lantai telah bersih. Ketika dia duduk, meninggal tanpa penyakit dan rasa sakit, dia terlahir di alam dewa. Merasa, saya tiba-tiba terlahir di alam dewa. Ini karena yang Arya Katyayana membimbing saya, memberi pengajaran kepada saya, sehingga saya seharusnya menunjukkan rasa syukur kepada yang Arya Katyayana.
Sehingga dewa ini, ketika yang Arya Katyayana bermeditasi, menebarkan bunga, memberi sujud, memberi persembahan, bersyukur atas bimbingan Katyayana. Ini adalah yang Arya Katyayana. Dia membimbing para makhluk sesuai dengan kapasitas dan jalinan jodoh. Demikian membabarkan dharma membimbing para makhluk. Lihatlah nenek tua ini, dia membuat batinnya tenang. Supaya nenek tua dapat menahan sabar pada masa kehidupan ini, demikian melewatinya. Senantiasa ada kesempatan memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Demikian batin telah murni dan jernih. Kita mempelajari ajaran Buddha juga demikian. Walaupun kita bukan memohon berkah untuk terlahir di alam dewa. Yang paling penting, kita harus menahan kesabaran batin secara mendalam dan tidak tergoyahkan, baru bisa mendapatkan kebijaksanaan. Menyinari dunia dan segala fenomena, menunjukkan sifat hakiki kita yang demikian adanya. Ini sangatlah penting, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.